Selamat siang, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bersama saya, Dewa. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah download, yang belum download silahkan segera download ya, untuk menuju 5.000 atau 10.000 downloader. Oke. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id, dan Anda juga sepertinya harus follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Baik, siang hari ini, seperti biasa, kita menghadirkan seorang yang luar biasa juga. Beliau adalah Mas Silih Agung Wasesa, Brand Revenue Consultant. Dan siang hari ini sudah hadir bersama kita. Selamat siang, Mas Silih. Siang, Mas Dewo. Aduh, ya. Sorry, Mas. Karena kelupaan, kemudian harus mundur 1 jam. Iya, nggak apa-apa, Mas. Yang penting kita ketemu, bisa silaturahmi, bisa sharing apapun yang bisa kita bagikan untuk masyarakat Indonesia ya. Oke, siang hari ini kita masih meneruskan mengenai 9 hukum keunikan diri sendiri yang menghasilkan keuntungan ya. Jadi 2 minggu lalu kita sudah bahas, ada 4 kalau yang saya catat. Itu mengenai kesan pertama, kemudian yang kedua penampilan, yang ketiga gestur, yang keempat cara berkomunikasi ya. Jadi masih ada 5 lagi ya, kalau 9 kurang 4 berarti 5 ya. Oke, Mas Silih. Untuk Anda, sebelum mulai, untuk Anda sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing, silakan nanti bisa chat di Zoom Group Chat atau bisa buka mic langsung ya. Oke, Mas Silih, mungkin kita teruskan ini ya, 9 hukum keunikan diri sendiri ini. Iya, jadi sekarang kita berangkat ke yang kelima ya, Mas. Ini sih sebetulnya justru malah poin pentingnya nih. Core-nya itu di 9 keunikan tuh core-nya dari sini nih. Jadi kita akan bicara tentang kompetensi pribadi. Tentang profesi lah, itu yang itu kan kunci. Sebetulnya kunci personal branding kan adalah bagaimana kita, profesi kita gitu ya, atau keahlian kita itu bisa menjadi solusi untuk sehari-hari. Basisnya itu. Ini yang harus dipahami. Jadi seberapa jauh sih sebetulnya masyarakat membutuhkan profesi kita, itu yang harus dipahamin. Karena kadang-kadang kita seringkali terbawa dengan keinginan sendiri, keinginan sosial, keinginan keluarga gitu ya. Sehingga kemudian kita menjadi robot-robot yang sama dengan yang lain. Kalau misalnya zaman dulu tuh ada, kalau ahli keuangan dia ngambil bond A, bond B gitu ya. Sekarang juga sama tuh certified finance, kemudian ada yang certified untuk finance untuk bisnis, finance untuk koperasi misalnya. Tapi jarang di antara kita yang punya profesi, kita mikir kira-kira solusi yang paling praktis dari profesi kita apa sih? Ini yang paling perlu gitu ya. Saya kasih contoh gitu, salah seorang seleb lah ya, untuk personal branding gitu. Saya nggak usah sebutin namanya karena saya nggak tahu ini case-nya negatif atau positif gitu ya. Tapi nanti kalau negatif saya bisa kena undang-undang ITE gitu ya. Jadi ini kisahnya tentang chef, Mas. Ini kisahnya tentang chef, personal branding seorang chef gitu. Dia secara fisik cantik dan seksi gitu. Tapi sebetulnya pada saat sekolah dia belajar pastry, Mas. Dia belajar pastry, bikin kue dan lain sebagainya. Gitu. Which is orang Indonesia saat itu belum sangat paham tentang pastry gitu. Bahkan tentang masak juga, masak-memasak itu masih dunia dapur doang lah gitu ya. Cuma untuk orang-orang ibu-ibu rumah tangga, nah itu masak lah. Jadi kalau ada cewek jago masak saat itu malah dianggap sebagai apa ya? Ya sebagai konco winking gitu ya. Pokoknya nggak punya keahlian lah. Waktu itu ya, Mas. Jadi kalau sekarang kan beda. Jadi kemudian teman-teman TV itu ngelihat prospeknya dia, kemudian dia juga diatur oleh beberapa manajer untuk personal branding, dicari nih kira-kira apa sih yang bagus buat dia kalau tampil gitu, kalau tampil sebagai seorang chef gitu. Ya udah,
karena pastry adalah belum muncul, kemudian yang dia munculkan adalah masakan-masakan biasa, bukan pastry gitu. Padahal dalam dunia chef itu kan antara pastry sama chef biasa dua hal yang berbeda gitu ya. Tapi kalau ada chef mungkin bisa dijelaskan. Tapi dia muncul biasa, bukan chef pastry itu. Dia muncul, tapi yang ditawarkan oleh televisi adalah kemudian bukan masakannya enak apa enggak, tapi bagaimana dia cara memasak, cara menyajikan masakan gitu. Sehingga dia melakukan satu gerakan tubuh gitu yang menunjukkan keseksiannya gitu. Ini salah satu contoh. Jadi akibatnya dia mungkin terkenal sebagai salah satu chef yang terkenal gitu ya, bukan yang awal lah. Bukan yang awal, kemudian orang suka. Dan yang menarik adalah kemudian dari teman-teman produser yang naikin nama dia, TV itu ratingnya naik, terutama yang nonton adalah bapak-bapak. Oke. Jadi kan ini yang namanya bagaimana kemudian profesi chef itu untuk solusi sehari-hari gitu ya. Dan kemudian dari situ mulai masak tuh menjadi sebuah tren. Kita mungkin ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya, kemudian kalau ada lomba 17 Agustus, atau ada lomba masak untuk bapak-bapak gitu kan. Masak nasi goreng lah, masak Indomie lah, masak segala macam lah. Itu kemudian menjadi sebuah tren gitu. Itu menjadi sebuah tren. Padahal chef perempuan yang cantik dan seksi ini bukan chef pertama. Kita punya beberapa chef sebelumnya yang terkenal dan bahkan bagus gitu ya. Tapi si chef ini ya udah dia dengan solusi yang baru kemudian menjadi sebuah gebrakan. Dan sekarang kemudian muncul chef-chef lain dengan cara yang berbeda-beda. Nah itu, jadi kita hari ini diskusi sebetulnya gimana sih kita ngomongin kompetensi pribadi kita untuk solusi solusi masyarakat sekeliling kita, solusi keluarga, orang-orang dekat, kampung gitu, kemudian solusi untuk stakeholder yang paling penting. Apakah kita mau terkenal apa enggak, lagi-lagi itu masalah pilihan. Karena saya harus ulang berkali-kali, personal branding itu bukan persoalan terkenal, tapi cukup dikenal. Itu Mas yang kita bahas. Jadi gimana nih caranya gitu? Karena apapun profesinya, kalau kita bisa memberikan solusi yang cocok, itu insya Allah nama kita akan dikenal. Bahkan kalau mau terkenal ya silakan. Masalah itu aja sih. Masalah channel aja Mas yang dipakai. Oke. Itu Mas. Ya. Jadi ini untuk kompetensi pribadi ini untuk solusi ya. Tapi kalau tadi contoh yang disampaikan Mas Ili itu kan dia chef, cuman di TV kemudian bukan hasil masakannya, tapi cara memasaknya gitu ya. Cara masak ya, cara menyajikan masakannya gitu ya. Ini bagi seleb yang dicontohkan itu jadi ada pergeseran kompetensi atau memang? Iya, jadi ini sebetulnya ini kemudian menjadi dilema nih Mas. Dilema dalam tanda petik ya. Kan saya sering bilang bahwa kalau kita ngomongin personal branding itu kita harus bilang harus sesuai dengan kompetensi kita yang ada gitu ya. Kalau misalnya kita harus bergeser, itu kita harus belajar di situ. Kita harus belajar di pergeseran itu. Jadi katakanlah kalau chef tadi yang biasanya bisa masak pastry ya kemudian ya harus masak masakan yang biasa gitu. Karena kalau enggak nanti orang akan kecewa ketika istilahnya off air saat itu gitu ya. Kalau sekarang istilahnya offline, off air. Jadi ketika ada acara event gitu, kemudian dia diundang masak, habis itu orang ngicipin masakannya, kok ternyata nggak enak ya gitu. Biasa aja ya kan itu dua hal yang berbeda tuh itu. Nah artinya sih seharusnya chef tadi ya belajar bagaimana masak yang masak biasa gitu ya. Itu sih Mas. Jadi memang itu lagi-lagi ketika kita nanti mencari solusi buat diri kita berkaitan sama profesi, kita harus belajar banget tentang solusi apa yang mau kita kasih ke masyarakat atau ke stakeholder. Gitu Mas. Ini penting karena apapun profesinya ketika menjadi solusi itu akan beda. Saya kasih contoh. Saya punya sahabat dekat gitu. Dia mungkin sudah menulis buku lebih dari 50 buku lah gitu ya. Dia namanya Mas Edizak gitu. Ini positif, jadi saya sebut Mas. Namanya saya sebut. Artinya udah pasti positif gitu. Kalau tadi saya nanti dikira itu loh.
Ada celah. Nah, nah itu Mas, kalau sahabat saya ini sebetulnya dia kemudian jago nulis. Dia jago nulis. Nah, kalau kita bicara profesi menulis di Indonesia, kalau menulis ansih, menulis buku, menulis cerpen, menulis novel gitu ya, kecuali sangat produktif banget, kita harus akui bahwa itu bukan profesi yang menghasilkan banyak uang. Itu kuncinya tuh Mas. Sehingga kemudian Mas Edi ini dia coba cari kira-kira apa ya yang membuat dia bisa menjadikan menulis sebagai profesinya. Akhirnya dia bikin satu tagline baru, solusi yang dia lakukan, yang kemampuan menulisnya itu adalah solusinya untuk personal branding, Mas. Jadi dia kalau ada orang mau personal branding, sama dia dibantuin, tapi dalam konteks membuat buku biografi, atau membuat buku tentang seseorang itu, atau membuat buku tentang profesi orang itu. Jadi dia bantuin menjadi ghostwriter-nya, misalnya gitu. Atau kalau nggak dia ghostwriter-nya, dia yang nulis tapi bukunya tentang profil orang gitu. Sehingga orang melihat Mas Edi Zak gitu ya, itu bukan sebagai penulis, Mas, tapi sebagai orang yang bisa membantu dia untuk membranding dirinya sendiri lewat tulisan. Kan ini salah satu solusi itu, Mas. Ya, saya yakin habis itu Mas Edi Zak kemudian dia belajar bagaimana caranya tentang personal branding lewat tulisan tuh kayak apa sih gitu. Dan sekalipun namanya mungkin kalau saya ucapin gitu pada nggak, ini siapa ya? Nah itu yang namanya Mas Edi Zak itu dia dikenal sekalipun tidak terkenal gitu ya. Itu hampir tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh industri gitu, kalau misalnya mau personal branding lewat buku, lewat tulisan, tulisan jagonya ya, Mas. Halo masih. Ya. Iya. Agak terputus-putus tadi beberapa kalimat terakhir, Mas. Halo, Mas. Oke. Putus ya. Halo, dengar? Terputus. Dengar. Sekarang dengar. Tadi agak hilang. Oke. Oh, hilang ya yang terakhir ya. Jadi yang terakhir ya. Jadi tadi kan jadi yang Mas Edi Zak sebagai penulis, dia tidak kita kenal sebagai seorang penulis, tapi dia dikenal oleh orang-orang yang mau membangun personal branding dirinya lewat buku, itu akan kontak Mas Edi Zak. Karena tadi dia tidak menjadi penulis, tapi menjadi sosok personal branding, tapi lewat tulisan, lewat buku. Ini contoh bagaimana personal branding itu kita bangun sesuai dengan solusi yang dibutuhkan gitu. Dan itu kan yang menarik karena kemudian dia bisa menjual tulisan dengan harga yang mahal karena sama Mas Edi Zak dibungkus sebagai kemasannya sebagai personal branding tadi. Gitu, Mas. Oke. Terus bagaimana caranya kita menggali potensi kita atau kompetensi kita ini untuk bisa mampu memberikan solusi meskipun jadi tidak dikenal atau terkenal dengan bonusnya ya kalau terkenal ya. Gimana, Mas? Terkenal itu bonus, Mas. Bukan bonus sih, Mas. Ada yang nganggap terkenal itu berkah gitu ya, tapi ada yang nganggap terkenal itu musibah, Mas. Kalau buat saya terkenal itu musibah, Mas, karena saya nggak bisa ngangkring gitu. Saya nggak bisa diangkringan, ngomongnya pakai miso-miso bahasa Jawa gitu, wah itu jadi mendingan dikenal. Itu nah. Jadi sih memang kemudian Mas nanti kalau yang pertama adalah kuncinya kita harus mengenal profesi diri kita, profesi dulu kita, Mas. Kita mau menentukan sebagai profesi apa gitu. Itu yang paling penting. Apakah profesi kita sebagai dokter, apakah profesi kita sebagai psikolog, profesi kita sebagai finance, profesi kita sebagai penulis gitu, atau profesi kita sebagai programmer. Ini yang harus dipahamin dulu nih. Profesi kita harus sebagai apa gitu. Nah, kalau sudah kemudian kita berangkat, Mas, kita harus melakukan yang namanya unblocking dulu. Karena setiap profesi itu punya yang namanya mental blocking. Jadi orang tuh punya persepsi terhadap sebuah profesi yang ya secara apa ya semacam judgement lah, semacam
semacam social judgment gitu. Kalau orang finance dianggap sebagai orangnya pasti pelit, orangnya galak gitu, nggak bisa berhubungan sama sosial, itu yang namanya mental blocking profesi. Kalau dia dokter orangnya cerdas, orangnya baik gitu ya, itu yang namanya mental blocking. Ada yang negatif, ada yang positif gitu ya. Terus kalau lawyer dianggap mau menang sendiri, kalau ngomong maunya mendominasi, itu yang namanya mental blocking. Nah, kita yang lakukan yang namanya unblocking tuh Mas. Unblocking adalah kita harus membuktikan sama publik atau sama orang-orang sekitarnya bahwa kita tidak seperti yang mereka duga secara negatif. Gitu. Jadi kalau misalnya kita orang finance, ya kita harus nunjukin ke orang lain bahwa kita nggak pelit. Kita nggak pelit. Ini akan jadi, nah ini effort nih Mas, ini effort. Karena nanti kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan dalam personal branding berkaitan sama profesi. Karena kan tadi ya itu orang finance misalnya kan kita sering ngobrol ke orang finance kan paling pelit. Ya udah gimana caranya nggak pelit? Ya udah dia latihan untuk memberi. Dia latihan untuk memberi. Terus kemudian nanti dia akan ngerasa bagaimana manfaatnya memberi. Itu banyak model pelatihannya Mas. Bahkan sekarang ada beberapa teman mulai dengan latihan memberi dengan cara yang sederhana Mas. Jadi sambil sepedahan gitu karena biar gampang. Jadi ini orangnya tadinya agak apa ya, ini beberapa teman ini agak curigaan sama orang lah gitu ya. Jadi kalau ngasih ke orang tuh dia agak nggak yakin kalau orangnya tuh tulus gitu. Sehingga ini ada beberapa orang yang kemudian dia memilih untuk ngasih ke binatang, Mas. Dia ngasih ke binatang, dia naik sepeda atau jalan kaki tapi bawa makanan kucing gitu ya. Bawa makanan kucing lah yang sering dia bawa. Nanti begitu ada kucing dia duduk, dia ngasih makan ke kucing gitu. Ini latihan nih, ini yang namanya latihan. Jadi nanti dalam personal branding, profesi kita apapun, itu unblocking-nya itu harus dilakukan dengan latihan. Terus artis misalnya, atau seniman itu kan kesannya seenaknya gitu ya. Ya kita harus revisi itu gitu dalam seenaknya modelnya yang seperti apa gitu. Kita harus punya konsep bahwa yang kita punya itu ada tujuannya. Itu yang dilakukan. Jadi ini yang dilakukan oleh beberapa artis-artis Korea gitu ya. Ketika kita bicara seniman gitu, yang tadinya seenaknya dan lain sebagainya, artis-artis Korea itu dibangun dengan disiplin yang sangat ketat. Mukanya dibuat presisi, senyumnya dibuat presisi, lagunya, suaranya itu dibuat semuanya menjadi sangat presisi gitu. Buat beberapa seniman bilang, itu mah robot gitu. Itu mah bukan saya banget gitu. Tapi kan secara real mereka terbukti sukses karena memang mereka menyesuaikan dengan solusi yang dicari oleh orang-orang. Nah, kita gimana nih, profesi kita apa gitu? Masing-masing pasti ada hal. Ini yang juga membuat profesi kita itu pasti menghasilkan. Jadi kalau zaman dulu gitu ada beberapa profesi yang dilarang sama orang-orang tua kita gitu, jangan diambil karena profesinya nggak jelas masa depannya. Nah itu sekarang dengan solusi tadi, profesi apapun akan punya kegunaan lah gitu. Itu Mas. Jadi tergantung kita solusinya mau kemana. Tapi sebelum ke sana kita harus lihat mental blocking yang ada terhadap profesi kita itu apa. Nah itu yang harus diselesaikan dulu. Itu Mas Dewo. Ya, jadi membuktikan ini juga effort juga ya Mas ya. Ketika dulu saya aktif di radio, terus kemudian itu saya kerja di radio ya, sebagai penyiar gitu ya. Mau kemana Mas kerja? Kemana radio? Oh kerja ya, gitu ya. Ini kan mental blocking ya, yang mesti kita unblock ya. Bahwa ini malah jadi justru memberi semangat pada saya bahwa ini profesi yang mulia ya, menghibur banyak orang gitu kan. Saya juga memotivasi diri saya sendiri bahwa ini profesional kok kalau industri apapun ya, yang mempunyai mental atau mempunyai image yang seperti itu ya. Oh, ke radio kerja ya? Iya kerja lah. Ya betul Mas. Ya aku juga bergumi ya kan. Kalau main ke pacar gitu, orang tuanya tanya, kerjanya apa? Penyiar. Waduh, apa ya? Itu dulu kita alami Mas. Kita alami. Tapi dengan profesionalisme ya kita ubah itu citra itu gitu ya. Ini memang perlu effort ya. Perlu effort Mas, perlu effort ya. Dulu ada joke-nya tuh Mas. Kalau kayak gitu. Jadi
kalau jobnya di kita gitu ya, kalau misalnya kita tukang tambal ban gitu, kalau ditanya profesinya apa ya, jangan ngomong tukang tambal ban, tapi vulkanisir ban, kan? Ya. Kan wah Ya. kesannya. Iya, Tapi coba bukan itu Mas, itu cuma bukan itu, joke ya. cuma joke aja. Tapi itu harus dibalik ya. Artinya mental block atau citra itu bisa di apa digugurkan ya. Ya, Digugurkan ya, dengan effort ya bahwa yes, oh iya yes, ternyata mantuku ini orang radio juga bisa ya, sukses gitu ya. benar. Jadi itu nanti memang Ya. ada banyak model Mas, ada banyak model effort Hmm. yang dilakukan. Hmm. Dulu saya punya teman juga, dia salesman mobil Mas, salesman mobil gitu. Salesman mobil. Nah waktu itu sales itu belum seperti sekarang. Salesman itu belum seperti sekarang. Jadi ya pokoknya aib lah profesi jadi salesman itu aib gitu. Dianggapnya cuma tukang tipu, orangnya pelit, suka bohongin gitu. Akhirnya ngobrol gitu karena kita dalam satu kelas yang sama. Kemudian menarik yang dia lakukan adalah setiap dia datang ke calon istrinya, waktu itu masih calon istri gitu, itu dia melakukan yang namanya unblocking, Mas. Dia melakukan unblocking gitu. Dia cerita kalau salesman dianggap tukang bohong gitu, dia cerita semua tentang kehidupannya dia secara storytelling yang bagus. Jadi dia belajar bagaimana bercerita dengan enak, dia cerita tentang orang-orang sekitarnya gitu, satu itu. Yang kedua, salesman itu dianggap profesi yang nggak punya masa depan, Mas. Jadi duitnya sedikit. Nah, dia datang dia datang dengan, karena kalau zaman dulu itu orang tua kan suka dioleh-olehin tuh, Mas. Jadi dia bawa sesuatu yang kalau zaman dulu orang pada bawa martabak, nah dia bawa sesuatu yang berbeda tuh. Adiknya lagi naik kelas dibeliin sepeda sama dia gitu. Wah, hal-hal yang melakukan unblocking. Nah, ini juga bisa cara, Mas. Jadi ada banyak cara, bisa short term, bisa long term juga dilakukannya. Cuma nanti kita diskusi aja, kira-kira tergantung basisnya di mana nih gitu. Gitu Mas. Oke. Jadi mengenal profesi kita sebagai apa ya. Kemudian unblocking tadi dari mental blocking yang ada. Kemudian apa lagi Mas? Ini ada yang perlu kita lakukan agar kita bisa menggali kompetensi pribadi. Ya. Nah, kalau udah Mas, kita baru menciptakan atribut Mas. Atribut yang menunjukkan kompetensi kita Mas. Atribut kita harus sesekali gitu, kalau misalnya kita tukang sulap gitu ya, kita jangan hanya istilahnya kalau kita profesi kita sebagai tukang sulap, ya jangan hanya sulapan di panggung gitu. Pada saat ngobrol sekali-kali kasih trik yang kecil gitu. Wah, keren ya. Nah, itu sama ketika profesi kita sebagai lawyer, advocate misalnya, pada saat ngobrol juga kita kasih gue kasih advice mau nggak gitu. Nah, tapi tadi kalau misalnya kita sebagai lawyer ya tolong harus melakukan unblocking dulu, bahwa kita nggak tinggi hati, bahwa kita ngomongnya nggak pengen nyerobot omongan gitu ya. Nah, habis itu kita tunjukin sesuatu yang berguna. Wah, itu mah kalau pakai undang-undang ini itu solusi Mas. Jadi kita harus menunjukkan atribut ataupun tanda-tanda untuk menunjukkan kompetensi kita. Itu satu. Yang kedua, yang paling penting dalam atribut ini Mas adalah bahwa kita harus bisa menerjemahkan istilah-istilah yang di profesi kita dengan istilah sehari-hari. Gitu. Kalau misalnya kita chef gitu, kita harus bisa bedain tuh antara omelet sama telur dadar apa sih bedanya gitu. Nah kan itu, itu namanya telur dadar kalau omelet itu. Nah terus kita ceritain tuh kalau omelet itu dalamnya diapain misalnya kayak gitu. Itu atribut itu Mas. Jadi kita ngobrolin simpel gitu. Itu yang muncul. Nah, kalau memang kemudian kita kuat, profesinya kuat, kita bisa munculkan yang namanya panggilan terhadap profesi itu sendiri, Mas. Ini panggilan profesi. Kan dulu yang namanya panggilan profesi itu hanya ada pada dokter, Mas. Hanya ada pada dokter gitu ya, sehingga kalau orang lulus dari kedokteran itu dipanggilnya, "Halo dok, gimana kabarnya dok?" gitu. Tapi kan dulu ya gitu, jadi yang lain enggak. Tapi sekarang kita udah ketemu chef, orang manggilnya juga chef gitu. Kata-kata chefnya muncul. Barista dia orang akan nyebut nama baristanya gitu. Ini contoh nih Mas, bagaimana panggilan profesi juga dimunculin. Tapi memang biasanya ini tergantung dari asosiasi profesi tersebut.
Karena ada asosiasi profesi yang belum ngerasa pentingnya personal branding buat profesi mereka, ya nggak dimunculin gitu. Ya contohnya apa? Contohnya psikolog misalnya. Psikolog itu ya kita lulus sebagai psikologi nggak ada tuh sebutannya psikolog siapa gitu. Iya. Itu sih, itu ya. yang ada juga harus ya coach gitu ya. Coach. Ya coach itu juga, coach ya. juga sekarang menjadi panggilan coach gitu. Itu yang harus dimunculin. Jadi jangan kalau kita udah punya panggilan itu, kemudian itu akan lebih enak, akan lebih nyaman, lebih nyaman buat kita juga sih. Karena kemudian kita nggak perlu tadi atraksi-atraksi kecil, tapi orang udah tahu kita itu siapa gitu. Ini sebenarnya sangat membantu ya untuk penerimaan gitu ya, nggak perlu effort tadi ya, maksudnya nggak perlu melakukan atribut, kemudian orang udah tahu gitu ya bahwa ini dokter, bahwa ini coach. Sangat membantu Mas, sangat membantu. Karena nanti kalau kita udah gitu, misalnya chef gitu ya kan, sekarang begitu ada sebutan chef, kemudian kita tinggal masing-masing nurunin chef kita. Ada yang chef apa nih? Ada chef yang spesialis telur putih, ada yang chef spesialis cara masaknya pakai kungfu gitu. Ada yang chef badannya ditato gitu. Itu yang itu jadi lebih enak kalau kita udah punya panggilan profesi, Mas. Itu. Ya, kalau memang belum harus itu tadi ya, minimal memberikan insight di obrolan tentang kompetensi kita, kemudian menerjemahkan istilah-istilah itu ya. Ada lagi Mas ini yang untuk menciptakan atribut itu? Habis itu kemudian atribut fisik Mas yang harus kita punya Mas. Fisik kita itu harus menentukan, harus menunjukkan profesi kita seperti apa gitu. Ini karena dari awal saya sudah ngasih contoh chef, saya akan banyakin contoh chef lah gitu ya. Ini salah satu kasus Mas, saya pernah ketemu, bukan saya lah, ada teman ketemu salah seorang chef hotel gitu. Makanannya enak, kemudian mereka melakukan open kitchen, jadi masak secara terbuka gitu ya. Masaknya teppanyaki kalau nggak salah waktu itu. Itu chefnya kurus Mas. Chefnya kurus gitu ya, pokoknya kayak orang kekurangan gizi lah gitu. Terus kemudian mungkin karena chefnya kurus, jadi setiap orang yang ketemu dia pertama kali selalu tanya, lu kok chef kurus sih gitu loh. Itu selalu tanya kayak gitu tuh, karena kan memang chef itu kan asosiasinya adalah badannya itu nggak kurus lah. Biasanya bahkan dulu tuh gemuk gitu ya, gembul gitu. Itu kan chef gitu. Sehingga mungkin karena dia sering ditanya, kemudian dia punya jawaban. Artinya bagaimana unblockingnya itu, Mas. Kan dia sebagai chef kok kurus gitu. Kok kurus itu simple tuh. Ya kan saya tukang masak, Pak. Saya bukan tukang makan. Itu. Tapi balik lagi atribut fisik itu harus dibangun. Atribut fisik itu harus dibangun. Jadi bagaimana membangun atribut fisik itu yang sesuai dengan profesi tapi dengan keunikan masing-masing, itu juga harus tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman advokat gitu ya, sekarang kan ada semacam semacam common sense lah ya di antara para advokat itu, kalau pakai baju harus rapi, kemudian sama beberapa advokat senior. Kalau zaman dulu cuma rapi dan cerdas, zamannya Bang Adnan Buyung Nasution gitu ya. Itu chef itu rapi, cerdas gitu, bajunya yang penting rapi lah gitu ya. Tapi kemudian muncul beberapa advokat gitu, semacam Ruhut Sitompul gitu ya, terus Mas, yang dia buka praktek di kafe di Kelapa Gading tuh, Hotman Paris. Hotman Paris misalnya. Paris gitu, sehingga sekarang muncul semacam keseragaman. Kalau advokat itu ya bajunya harus baju yang bermerek, harus branded. Jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya branded gitu. Nah, itu ada atribut fisik tuh. Tapi saya tidak menyarankan itu. Yang saya sarankan adalah masuk ke value profesi kita tuh apa yang bisa diterima oleh orang lain. Nanti ada dalam personal branding, jangan ikut-ikutan arus profesi gitu. Ikut-ikutan arus profesi itu ya kalau dia nggak bermanfaat gitu ya jangan diikutin. Kalau dia nggak bermanfaat yang jangan ikutin. Itu contoh gitu ya. Jadi misalnya kalau dokter tuh ngerasa mereka paling cerdas gitu, yang orang lain yang harus dipahamin.
Sehingga dia menggunakan istilah-istilah kedokteran, nggak mau nerangin ke pasien. Gitu. Nah, saya sering bilang sama teman-teman dokter tuh bahwa tolong itu atribut fisiknya jangan dipakai itu, dokter tuh ya harus ramah. Kalau ngomong ya bahasanya sehari-hari. Nah itu contoh. Jadi atribut fisik tuh berguna di situ, Mas. Jadi selain atribut fisik juga atribut pemikiran. Jadi bagaimana cara kita berpikir itu harus menunjukkan profesi kita. Tapi lagi-lagi tadi ya, Mas, cara berpikirnya adalah cara berpikir yang awam aja gitu. Nggak usah cara berpikir yang kalau kelihatan cerdas dengan istilah-istilah gitu ya. Apalagi pakai campuran bahasa Inggris kayak anak-anak Jaksel gitu kan. Nggak nyaranin sih. Nggak nyaranin ya. Oke. Atribut fisik pun tadi berarti tidak perlu yang mencolok gitu ya. Artinya yang mendukung secara proporsional ya. Halo Mas. Halo Mas Ili. Betul Mas. Jadi ya, oke. Jadi itu atribut fisik, atribut pemikiran. Nah kan mau nggak mau kan kemudian kita memang harus belajar nih, harus mendalami gitu ya. Dengan profesi kita tuh memang ya lagi-lagi personal branding itu program. Ada effort yang harus dijalankan gitu. Jadi kita nggak bisa dengan modal yang kita punya, memang harus belajar terus gitu. Nah habis itu kalau udah Mas, kita harus mengupdate gebrakan profesi istilahnya. Gebrakan profesi kita apa gitu ya. Tapi lagi-lagi tergantung kita mau terkenal atau dikenal. Kalau cuma mau sesuai profesinya gitu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang namanya Mas personal branding. Nanti ada dua Mas. Ada yang namanya gebrakan personal, jadi prestasi pribadi. Ada yang namanya gebrakan profesi. Gebrakan profesi itu yang berkaitan dengan profesi kita gitu ya. Jadi kita bikin rekor ikut maraton misalnya. Ikut maraton. Lawyer yang ikut maraton. Nah, itu kan masih jarang tuh, Mas. Lawyer kan biasanya di belakang meja, sukanya berdebat gitu. Tapi ini lawyer ikut maraton gitu. Lawyer naik gunung. Nah, itu kan jarang tuh. Itu yang namanya gebrakan profesi. Gebrakan personal. Gebrakan personal. Iya, gebrakan personal. Nanti yang kedua baru kita bikin yang namanya gebrakan profesi, Mas. Kita telah mematahkan satu ilmu baru tentang undang-undang kalau misalnya kita bicara lawyer. Ternyata undang-undang ini salah. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh. Itu yang namanya gebrakan-gebrakan profesi. Cuman satu hal yang harus dipahami, setiap gebrakan itu, Mas, kita harus mempersiapkan secara sungguh-sungguh. Jadi bukan, kalau anak sekarang bilang, bukan asal bacot di sosial media. Itu. Kan kalau sekarang udahlah, pokoknya asal ngebacot aja di sosial media gitu. Artis lagi nggak ada job gitu ya. Wah, aduh ini ngapain gitu ya, karena COVID kemudian dia bikin cerita, lah COVID mah bohong, itu mah nggak ada apa-apanya, saya berani kok ke rumah sakit COVID gitu ya. Itu sih gebrakan Mas, tapi kayaknya nggak akan live gitu ya, nggak akan long live. Tapi itu yang namanya gebrakan Mas. Itu yang namanya gebrakan. Nah kadang-kadang Mas, gebrakan itu juga kita lakukan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan solusi. Sesuai dengan kebutuhan ya. Ya. Makanya tadi harus sungguh-sungguh ya. Jadi biar nggak kontraproduktif ya. Biar nggak kontraproduktif. Dan maksudnya sungguh-sungguh tuh disiapin ya Mas. Artinya kita harus belajar. Bisa jadi kebanyakan case justru kita ngeluarin jurus-jurus yang sederhana sebetulnya Mas. Jurus-jurus yang sederhana tapi disukai oleh banyak orang. Saya kasih contoh yang dilakukan Syahrini ya Mas. Tapi ini bukan, saya belum pernah ketemu sama Syahrini gitu, nggak kenal juga. Tapi saya ngelihat ada satu hal yang menarik yang dia lakukan dengan gebrakan-gebrakan yang apa ya, yang temporary gitu ya. Tahu-tahu dia bikin alis badai, terus gerakan apa ya, badai gurun misalnya kayak gitu kan. Itu kan gerakan-gerakan sederhana sebetulnya. Tapi lagi-lagi ini baru analisis pribadi, saya ngelihat itu
itu kecerdasannya Syahrini untuk menerjemahkan dia secara sederhana, sehingga diterima oleh orang. Mungkin orang-orang lihat, saya bahkan juga pernah nulis di buku saya, itu kesannya memang bodoh banget ya, kok cuman kayak gitu doang gitu. Cuman kayak gitu doang, tapi ya dia mendapatkan banyak penggemar dari situ gitu. Jadi nggak harus menjadi sangat cerdas gitu, tapi cukup dengan seperti itu. Ini contoh Mas, gimana gebrakan-gebrakan profesi itu dilakukan gitu. Iya, Syahrini itu sering juga ya melakukan ini ya. Tadi saya juga ingat dulu, saya juga lupa tuh, ada satu ungkapan gitu yang jadi terkenal. Aduh, apa itu dulu? Syahrini juga itu. Jadi tren itu, salah satu ungkapan gitu. Oke, Mas Silih, ini Mas Silih agak freeze nih, sinyalnya mungkin. Oke. Oke, udah bisa ya? Ya. Oke, ini Mas, ya ada ungkapan apa? Dipatenin ya. Oke, ini malah saya kelupaan untuk ngingetin sahabat pembelajar yang ingin tanya sambil ngobrol malah udah mau selesai. Ada Pak Rafael, ada Pak Budi juga, ada Pak Daniari, Bu Arviana, ada pertanyaan mungkin yang di layar saya ini. Kalau ada langsung buka mic saja. Pak Rafael biasanya juga chat ini. Oke, sambil nunggu, sambil kita tuntaskan Mas, 5 menit lagi nih Mas waktunya. Yang soal kompetensi pribadi sampai pada mengupdate gebrakan profesi ya. Itu. Ada lagi Mas? Nanti habis itu berikutnya kita harus update Mas tentang data dan fakta yang berkaitan dengan kompetensi profesi kita. Itu harus update gitu. Kalau misalnya kita adalah seorang finance gitu atau seorang penyiar, ya kita harus update kira-kira dunia penyiar ini udah sampai seberapa jauh sih sekarang gitu loh. Kalau kita seorang YouTuber ya kita harus update kira-kira akan seperti apa nih gitu. Karena kalau enggak ya kemudian kita istilahnya tuh hanya hidup pada zamannya gitu loh. Hidup pada zamannya, dan itu yang sekarang terjadi Mas. Hidup pada zamannya itu terutama untuk orang-orang yang personal branding-nya kuat, kemudian mereka mulai masuk ke usia kritis yang namanya usia 40 tahun, 45 tahun, itu usia kritis Mas. Kalau dia sebagai public figure, artinya bicara di depan publik gitu ya, karena usia 45 itu adalah usia awal di mana saatnya dia kembali ke masa lalu. Dia kembali menjadi anak-anak lah. Itu usia 45, usia 50 itu udah mulai kembali ke masa lalu, ke anak-anak tuh Mas. Makanya kemudian buat para public figure, ini saya ngobrol dengan beberapa public figure, kalau mereka di panggung tolong agak hati-hati karena sinyal otomatis yang muncul adalah sinyal kekanak-kanakan, sinyal kenangan masa lalu gitu. Sehingga itu harus dikunci banget tuh, jangan sampai muncul yang itu sih yang jadi kita harus belajar nih Mas, data dan fakta, kompetensi kayak apa, kita harus belajar umur kita berapa gitu, nanti ke performa kita juga seperti apa. Nah baru yang terakhir Mas, channel apa yang akan kita gunakan untuk untuk ngomongin diri kita tuh channelnya apa, mau pakai sosial media, mau pakai yang lain, atau nggak pakai channel, atau nggak ada channel. Toh kita punya banyak contoh personal brandingnya yang kuat dan dia nggak punya channel sama sekali, nggak punya channel sosial media, nggak pernah pakai channel TV, nggak pernah channel apapun. Tapi kalau kita mau minta jasanya dia, itu antrinya bisa 3 bulan Mas. Itu sih. Jadi ada 6 ya. Bagaimana kita menggali kompetensi pribadi ya. Ini salah satu dari 9 keunikan kita yang paling penting ya. Ya. Yang paling penting ya. Memang ini jadi jadi penting karena memang ini yang harus ditonjolkan ya. Ya ini harus ditonjol. Jadi ya sebetulnya personal branding itu kuncinya kita berkutat di sini tuh Mas. Kita berkutat di panggungnya itu ada di sini. Panggungnya ada di sini. Oke. Tapi bukan yang 8 lain tidak penting ya. Bukan, yang 8 lain itu fondasinya, Mas. Fondasinya ya. Oke. Fondasinya. Jadi masih ada 4 lagi nih, Mas. Ini waktu kita udah habis nih, Mas. Iya ya, panjang banget ternyata ya. Oke. Mungkin ada closing statement Mas untuk ini, nanti yang 4 kita teruskan minggu depannya.
Luar biasa ini Ya, oke. materi-materi sederhana tapi sangat implementatif yang harus kita kerjakan ya. Iya, jadi Oke, Mas, jadi personal branding itu memang kita harus tahu Mas posisi profesi kita seperti apa gitu. Cuman memang yang masih jarang dilakukan adalah bagaimana kita menjadikan profesi kita itu sebagai solusi untuk banyak orang. Itu yang muncul. Kalau bisa solusi itu belum dimiliki oleh profesi-profesi lain sejenis, Mas. Jadi Oke. kalau kita sama-sama dokter gitu, sama-sama dokter anak, ya kita harus punya yang lebih spesifik dari dokter anak yang lain gitu loh. Apakah kita tadi membuat gebrakan, kita menggunakan baju badut misalnya, itu yang gebrakan secara performan, atau kemudian kita memperlakukan setiap pasien kita seperti anak sendiri gitu, sehingga kita memanggil anak itu dengan panggilan nak, panggilan apa gitu ya, yang membuat orang menjadi terenyuh gitu, atau kemudian ada juga, ini sama-sama dokter anak ya, ada dokter anak yang kemudian mereka fokus pada bagaimana mempelajari ibunya anak-anak nih. Terutama karena dokter anak kan pasti ibunya tuh ibu-ibu muda gitu ya. Tapi ini mempelajari secara positif ya Mas, bukan mempelajari untuk ini ya. Tapi artinya karakternya apa sih, ketakutannya apa sih gitu. Sehingga dia bukan hanya menjadi dokter anak, tapi sekaligus menjadi konselor untuk ibu-ibu muda yang baru punya anak. Gitu Mas. Ini jadi tolong diperhatikan. Buat ini aja, jadi biar profesi kita tuh memang benar-benar manfaat buat masyarakat. Oke. Oke, Mas Ilih, luar biasa ini edisi kita hari ini ya. Kita bahas tentang kompetensi pribadi ya. Kita teruskan minggu depan untuk tempat yang lain karena penasaran nih. Saya juga sangat bermanfaat sekali diingatkan lagi dengan beberapa hal ya penting. Oke, terima kasih Mas Ilih, Agung Wasisa. Sama-sama Mas. Thank you Mas. Ketemu lagi minggu depan. Untuk sahabat pembelajar yang sudah join pada siang hari ini, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Salam sukses luar biasa. Stay healthy. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Ile. Sama-sama Mas Dwi. Ya, thank you. Terima kasih Ya. Pak Daniari atau Bu Daniari yang udah jempol.